Apakah kalian sedang kerepotan karena kamar mandi lantai 2 bocor atau merembes? Rembesan air dari kamar mandi atas ini juga bisa merusak plafon yang berada di bawah kamar mandi. Selain itu, bila rembesan meningkat menjadi kebocoran, maka air akan terus menetes ke bawah dan dapat mengotori ruangan lantai 1 atau ruangan bawah yang tentunya ini sangat mengganggu kenyamanan serta merusak estetika rumah kalian. Halo semuanya, selamat datang di channel IQS. Kali ini saya akan berikan solusi bagaimana cara mengatasi rembesan air dari kamar mandi lantai 2 secara efektif dan efisien menggunakan produk yang tepat dan dapat dijadikan andalan. Jika kamar mandi kalian berada di lantai 2, kebocoran pasti akan merusak plafon dan menyebabkan air menetes. Nah, kebocoran dari kamar mandi ini bisa menjadi lebih buruk jika masalahnya tidak segera kalian atasi. Dan secara umum ada beberapa cara mencegah kamar mandi lantai 2 bocor atau merembes saat kamar mandi sedang dikerjakan atau belum selesai dikerjakan, yaitu dengan menerapkan langkah-langkah. Yang pertama itu bersihkan lantai. Jadi sebelum pasang keramik, hal ini penting untuk dilakukan agar mempermudah pemasangan keramik. Lalu jangan lupa untuk siram lantai dengan air semen agar menutupi pori-pori permukaan lantai. Nah, langkah ini bertujuan agar potensi air rembes dapat berkurang. Yang kedua, aplikasikan pelapis anti bocor. Jadi setelah melakukan penyiraman dengan air semen, ini perlu dilakukan pelapisan lantai dengan lapisan anti bocor berbahan dasar semen. Nah, tujuannya ini diberikan pelapisan ini agar mencegah kebocoran pada area yang menampung air. Kemudian yang ketiga itu tes kebocoran atau tes genang. Jadi tahap akhir ini merupakan penentuan dari semua yang sudah dilakukan sebelumnya. Tes kebocoran atau tes genang ini dilakukan dengan menutup semua saluran pembuangan, kemudian alirkan air dan diamkan selama 2-3 hari untuk melihat apakah masih ada kebocoran atau yang rembes, atau kira-kira level airnya tadi berkurang atau enggak. Kalau berkurang pasti ada yang bocor. Nah, apabila masih rembes atau bocor, lakukan kembali langkah pertama sampai ketiga. Nah, itu untuk pencegahan bocor atau rembesnya. Lalu bagaimana jika sudah terlanjur rembes atau bocor? Kamar mandinya udah jadi. Apabila kamar mandi lantai 2 sudah terlanjur rembes, tidak perlu khawatir. Ada beberapa cara mengatasi kamar mandi lantai 2 bocor yang bisa kalian implementasikan. Yang pertama itu lakukan pembongkaran keramik. Ini memang agak sedikit ekstrim ya. Bongkar ubin lantai di kamar mandi lantai atas, terlepas dari jenis ubinnya, entah keramik, entah granit, entah teraso mungkin. Jika kalian akan menggunakan kembali keramik yang dibongkar tadi, yang bongkarnya harus hati-hati. Tapi biasanya seperti yang pernah kami kerjakan ya, ini keramik sudah tidak bisa digunakan alias diganti yang baru. Kemudian yang kedua ini membersihkan lantai. Langkah selanjutnya juga perlu diperhatikan. Kalian perlu memastikan ubin lantai sudah benar-benar dibersihkan dan steril. Lantai wajib dibersihkan agar lapisan anti bocor nanti yang dipasang ini bisa merekat dengan sempurna. Kemudian yang ketiga, menggunakan pelapis anti bocor. Nah, cara mengatasi kamar mandi lantai 2 yang bocor selanjutnya ini adalah waterproofing menggunakan pelapis anti bocor.
Nah, tujuan menggunakan pelapis anti bocor ini diperlukan agar nut keramik siap terkena air dan air tidak merembes ke bawah. Nah, jadi bahan pelapis anti bocor ini biasanya berbahan cairan atau membran. Kemudian yang keempat itu memperbaiki nut. Nah, kadang-kadang ya untuk pasangan keramik atau granit ya, nut yang rusak ini salah satu menjadi alasan kebocoran kamar mandi. Mungkin karena usia nut yang telah memburuk dari waktu ke waktu ya. Jadi efek negatifnya adalah menciptakan celah yang memungkinkan air masuk dan menyebabkan kebocoran. Yang kelima yaitu beton retak. Nah, ini kalian perlu cek struktur kalian. Jika mengalami beton retak, segera melakukan penambalan grouting lantai agar struktur lantai segera membaik. Namun, sebaliknya, jika tidak mengalami keretakan, kalian bisa lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu langkah ke-6, memperbaiki instalasi air. Nah, jika ada kebocoran di kamar mandi di lantai 2, kalian perlu ngecek juga nih, ya, pemasangan instalasi pipa airnya. Dalam beberapa kasus yang pernah saya temuin ya, kebocoran kamar mandi ini seringkali disebabkan karena kegagalan pemasangan instalasi pipa air. Seperti pipanya pecah, sambungannya yang kadang-kadang nggak dilem ya, atau yang kurang maksimal lah pengalemannya. Nah, setelah memperbaiki lantai kamar mandi yang bocor dengan 6 langkah yang saya sebutkan tadi, lanjutkan pemeriksaan instalasi listrik kalian. Periksa apakah ada kabel listrik yang berpotensi membahayakan orang di dalam rumah atau tidak. Kemudian untuk rekomendasi pelapis anti bocor yang sering saya gunakan untuk mencegah dan mengatasi kebocoran atau rembes, itu yang pertama saya menggunakan AM122. AM122 ini adalah pelapis anti bocor fleksibel yang cocok diaplikasikan pada area basah dan terendam seperti kamar mandi. Selain itu, AM122 juga cocok untuk diaplikasikan di dinding dan lantai untuk mengatasi dan mencegah kebocoran di kamar mandi lantai 2. Nah, pelapis anti bocor AM122 ini memiliki keunggulan kedap air, daya rekatnya tinggi, tahan lama, dan mudah diaplikasikan. Untuk daya sebarnya ini 2 meter persegi untuk yang 5 kg set. Jadi 5 kg set itu 1 kilo liquid, 4 kilo powdernya. Jadi 10 meter persegi untuk yang 25 kg set. Kemudian rekomendasi yang kedua itu ada AquaGuard. AquaGuard ini merupakan salah satu produk dari Aquaproof yang terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen A berbentuk bubuk berbahan dasar semen, dan komponen yang B ini berbentuk cairan berbahan polimer khusus. Jadi penggunaan AquaGuard ini untuk mencegah kebocoran pada area basah dan tergenang air dan dilapisi pada seluruh lantai kamar mandi serta bagian bawah dinding kamar mandi. Untuk daya sebarnya, AquaGuard ini untuk 2 kali pelapisan ya, yaitu 2,5 kg set. Ini daya sebarnya 1,8 sampai 2,5 meter persegi. Ya, jadi memang ini untuk yang 2 layer ya, untuk pelapisan 2 layer. Kemudian rekomendasi yang ketiga itu ada Sikatop 107 Plus. Jadi Sikatop 107 Plus ini terdiri dari 2 komponen juga, mortar seluri kedap air dengan modifikasi polimer siap pakai. Kemudian terdiri dari cairan polimer dan semen dengan pasir pilihan dan beberapa admixture. Jadi mempunyai kerekatan dan kemampuan yang sangat baik. Kelebihannya komposisinya yang mudah dan untuk pengaplikasiannya ya ini kedap air dan ketahanan yang baik terhadap abrasi dan pengikisan.
Untuk konsumsinya ini 1 sampai 1,5 kg per set, ini untuk per meter persegi per lapis. Dan biasanya saya menggunakan paling sedikit ini 2 lapis atau 2 layer. Lalu untuk rekomendasi nut ubin yang sering saya gunakan ya. Mungkin kalian juga bisa menggunakan produk AM51. AM51 ini dapat menjadi solusi kalian sebagai pengganti nut keramik yang rusak di area basah dan terendam karena mengandung teknologi anti jamur dari mikroban dan bersifat kedap air sehingga tahan lama dan tahan asam. Untuk pilihan warna ini juga beragam ya, yang dapat disesuaikan dengan warna ubin kalian. Dan tenang, saya tidak ada endorse dari produk-produk yang saya rekomendasikan tersebut ya. Rekomendasi produk yang saya berikan ini berdasarkan pengalaman dan cara kami dalam mengatasi kebocoran atau rembes dari beberapa proyek yang telah kami kerjakan. Nah, silakan untuk detailnya cek di deskripsi. Oke, tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan atau jika ada diskusi perihal apa yang telah saya sampaikan tadi. Terima kasih yang udah nonton sampai ke detik ini. Jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini. Saya Anwar Khalid, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam GS.